Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang wilayah halal dan haramnya bisnis dalam Islam, serta organisasi bisnis dengan prinsip musyarakah. Saya Alfani Andrinata, NIM 155. Saya Rahmat Dando Hidayatullah, NIM 18104111161. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widianisi Putri Arianti, NIM 166. Saya Devi Cynthia, NIM 1810411176. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arahma Eliantania, NIM 181. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. 1. Harta, kekayaan atau modal untuk memenuhi kebutuhan. Harta adalah suatu aset kekayaan kebendaan yang dibutuhkan, dicari dan dimiliki oleh manusia. Kedudukan harta dalam Al-Quran adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 14. Islam mewajibkan setiap manusia untuk menjaga harta dan mengelola harta kita dengan baik, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh Rahmat Dando. Yang kedua, harta atau modal harus berputar. Syariat tidak melarang kaum muslimin memiliki harta. Hanya saja syariat memberi aturan agar harta ini tidak digunakan tanpa terkendali. Syariat Islam memandang harta sebagai satu di antara 5 hal yang wajib dijaga dan diperhatikan. Kedua, hak harta yang berhubungan dengan pemilik, misalnya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya secara wajar, tidak berlebihan dan tidak gigir. Hak harta yang berhubungan dengan orang lain mencakup semua yang diwajibkan syariat pada harta yang penerimanya orang lain, seperti zakat, sedekah, infak kepada keluarga dan anak-anak, dan hak-hak lain yang diwajibkan syariat. Yang terakhir, syariat Islam memandang zat harta tidak bisa berkembang sendiri. Harta hanya berkembang dengan usaha dan pengelolaan dalam proyek yang diperbolehkan syariat. Karena itulah syariat mengharamkan riba, judi, dan turunannya. Materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Widianisi. Wilayah halal dan haram dalam aktivitas bisnis. Prinsip etika dalam suatu bisnis yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun komunitas adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Suatu yang terbaik bagi seorang mukmin adalah berbisnis barang-barang yang halal dan baik serta bertransaksi dengan prinsip syariah seperti titipan atau hadiah, bagi hasil atau syirkah, jual beli atau tijaroh, sewa atau ijarah, dan demikian juga dalam perdagangan seorang muslim dituntut untuk bersikap jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan adil. Materi yang keempat akan dijelaskan oleh Debbie. Prinsip dasar transaksi bisnis syariah. Yang pertama, prinsip persaudaraan. Merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling menolong. Yang kedua, prinsip keadilan, menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu hanya sesuai posisinya. Yang ketiga, prinsip kemaslahatan, merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Yang keempat, prinsip keseimbangan, meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Yang terakhir, prinsip universalisme, yaitu dapat dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir dijelaskan oleh Tania. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang materi organisasi bisnis dengan prinsip musyarakah.
Yang pertama yaitu pengertian al-musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keterampilan usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Yang kedua yaitu jenis-jenis musyarakah. Yang pertama, musyarakah al-inan adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan berpartisipasi dalam bekerja. Yang kedua yaitu syirkah al-mufawadah, yaitu adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan berpartisipasi dalam setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama sebagaimana kesepakatan. Yang ketiga yaitu syirkah al-amal, adalah kontrak kerjasama antar dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dalam pekerjaan. Yang keempat yaitu syirkah al-wujuh, adalah kontrak kerjasama antar dua orang atau lebih memiliki reputasi dan prestis yang baik serta ahli dalam berbisnis. Yang kelima yaitu syirkah al-mudharabah, adalah kontrak kerjasama antar dua orang atau lebih di mana terdapat pihak yang menyediakan modal dan ada pula pihak yang menyediakan keterampilan. Yang ketiga, rukun akad musyarakah. Rukun akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu 1. Pelaku akad yaitu para mitra usaha. Kedua, objek akad yaitu modal dan kerja dan keuntungan. Yang ketiga yaitu siha, yaitu ijab dan qabul. Materi yang keenam yaitu organisasi bisnis dengan prinsip mudharabah. Pengertian mudharabah. Secara etimologi, kata mudharabah berasal dari kata darib. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Yang kedua, unsur atau rukun mudharabah. 1. Ijab dan qabul. Antara kedua pihak memiliki syarat ijab dan qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Kedua, adanya dua pihak. Yang ketiga, adanya modal. Syarat modal harus jelas jumlah, jenis, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Harus berupa uang, bukan barang, uang bersifat tunai. Yang keempat, adanya usaha. Yang kelima, adanya keuntungan. Ketiga yaitu kesepakatan dan implikasi kontrak mudharabah. Hal-hal yang harus disepakati dalam mudharabah adalah 1. Manajemen, 2. Tenggang waktu, 3. Jaminan. Kesepakatan kontrak mudharabah yang menjadi hukum membawa beberapa implikasi, di antaranya: pertama, mudharib sebagai amin atau orang yang dipercaya untuk modal yang telah diserahkan kepadanya. 2. Mudharib sebagai wakil semua transaksi yang ia sepakati. Ketiga, mudharib sebagai mitra dalam laba. Mudharib akan mendapatkan bagian dari laba usaha yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.